Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan beserta para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Al-Ustaz Haji Nur Zakaria, dan yang juga sama-sama kita hormati Ketua RW 13 Bapak Ustaz Afif ya alhamdulillah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu ya, hadirin sekalian yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan menyampaikan sehubungan dengan berakhirnya bulan Sya'ban dan menyongsong bulan Ramadan ya. Seperti disunahkan oleh Rasulullah SAW, apabila pada akhir bulan Sya'ban Anda akan berkumpul ya, dalam sebuah majelis. Nanti saya akan bacakan hadisnya yang selalu beliau bacakan pada setiap akhir bulan Sya'ban. Kita akan menyongsong bulan Ramadan. 3 judul yang kami ambil adalah berburu ampunan di bulan Ramadan. Apa? Berburu ampunan di bulan Ramadan. Hadis ini dikutip dari Bukhari, Imam At-Tirmizi maksud saya, Sunan Imam At-Tirmizi, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan wa qala qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun kutiba alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima khairan katsira atau kama qala hadis sahih. Kata Abu Hurairah, ketika akhir bulan Sya'ban kami dikumpulkan seluruh penduduk Madinah dikumpulkan di sebuah masjid. Lalu Rasul menyampaikan berita gembira. Jadi kata Abu Hurairah, yubashiru ashabah biqudumi Ramadan. Nabi Muhammad memberikan kepada kami sahabat-sahabat Nabi itu berita gembira. Basyirah itu kabar gembira. Biqudumi Ramadan, mayunan sasi Syawal. Qudum itu mendahului atau menyongsong bulan Ramadan. Kenapa disebut basyirah? Karena dia sebuah tamu yang berbeda dengan tamu-tamu lain. Di dalam bahasa Arab ada 2 penyambutan tamu. Maknanya sama, selamat datang ya. Apa? Marhaban dan ahlan wa sahlan. Sekali dengar ya? Marhaban. Marhaba ya marhaba ya. Dan ahlan wa sahlan maknanya sama-sama selamat datang, tapi penempatannya penggulunya berbeda.
halal itu keluarga, ya, keluarga. Artinya dia dipakai untuk apa? Keluarga yang sudah dikenal. Jadi ucapan selamat datang untuk anggota keluarga atau teman kerabat yang sudah dikenal dan sering. Sifatnya umum. Ahlan masalah. Kita ketemu teman keluarga ya, bukan ahlan masalah. Teman ini nanti kita apa? Musafahat ahlan masalah. Boleh ya. Ketemu tuh orang baru sembuh dari sakit ya, ahlan masalah. Pulang dari haji, ahlan masalah. Orang yang sudah kita kenal dan sering gitu ya. Tapi marhaban itu digunakan untuk sesuatu yang jarang ketemu dan dia mengandung sisi istimewa. Gunakan kata marhaban yang jarang sekali ketemu nih ya. Ketemu pacar lama tuh waktu SD, SMP, SMA tuh ya. Waduh, ketemu di reunian udah lama, 20-an tahun tuh ya. Marhaban, tapi jangan peluk. Ini peron semen peluk aja. Teman lama bahaya gitu ya, jadi marhaban untuk sesuatu yang istimewa kita boleh menggunakan kata marhaban. Maknanya luas dan lapang. Artinya apa? Kita terima tuh ya Ramadan ini dengan dada yang lapang dan hati yang luas. Dengan sepenuh hatilah. Lalu kata Rasulullah SAW berkata, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun." Ya. Akan datang nih sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Penuh barokah. Kan ada kata barokah ini, maka para sahabat di dalam menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan apa? Rumah itu dihiasi dengan berbagai hiasan. Rumah yang kotor dicat, kursi yang berantakan dirapikan, jendela, gorden diganti oleh para sahabat. Karena pada waktu itu memang Ramadan datang turun setelah perang Badar. Para sahabat tentu saja memenangkan pertempuran perang Badar, ya, turun Ramadan sehingga satu menyambutnya dengan penuh sukacita. Apa aja tuh dibersihkan, apa kotoran-kotoran di dapur, di sumur tuh bersih semua, ruang tamu dicat semuanya, ya, menyambut Ramadan. Apa umbul-umbul dipasang. Coba kalau bapak pergi ke kampung ya, mohon maaf di kampung. Kalau mayunan sesau menyambut Ramadan, luar biasa menyambut. Umbul-umbul dipasang, ya, marhaban ya Ramadan. Di kita juga hotel-hotel sama kan ya. Hotel bapak depan ada gambar ketupat, gambar mirap ya. Itu semangat menyambut Ramadan. Ada paket-paket yang berapa 100.000, 200, 500, 1 juta, dia pasang tuh sangat. Ustadz ini jajarin terkenal dia, menu makanannya disajikan, nanti tajil itu luar biasa. Itu bentuk sambutan menyongsong Ramadan. Dan itu sunnah, dibolehkan. Jangan itu, wah itu berlebihan, tidak berlebihan. Kan itu kesungguhan. Syahrul mubarak. Kita jangan sampai ketinggalan muhajir ini. Kita diam aja, jangan ya. Ini bulan istimewa Pak. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan ini terbatas cuma sebulan 29 hari Pak. Gak banyak, sebentar aja. Kalau kita kelewat kita kesempatan ini lewat. Jangan-jangan ketemu lagi. Teman saya Pak, berapa detik menjelang maghrib tanggal 1 Syawal Allah memanggilnya. Ya, beberapa detik ya, sebelum maghrib tuh waktu asar jam 5 terus 6 lah ya. Allah panggil Pak. Menjelang maghrib kan Ramadan itu dihitung dari maghrib kan tanggal 1 Syawal itu. Beberapa detik menjelang maghrib dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebagian ke Ramadan. Baru kita sudah berdoa pada Allah,
balighna li Ramadan. Ya Rabb, sampaikan aku pada Ramadan. Kayak bulan penuh ampunan. Kata Rasulullah, ya, di sana Allah wajibkan berpuasa dan Allah buka pintu-pintu langit. Tuftahu fihi abwabus sama. Allah buka pintu langit. Apa maknanya? Seluruh amalan kita pada Ramadan itu langsung tembus langit itu, tidak perlu diketuk tuh langit. Capek kalau kita beramal mengetuk pintu langit terus. Ini nggak perlu diketuk, langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita, bahkan doa-doa kita tembus langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pintu langit dibuka lebar-lebar. Dalam hadis lain, pintu surga dibuka lebar-lebar. Dalam hadis lain, pintu rahmat dibuka lebar-lebar. Mana Allah kucurkan rahmat tuh, nggak terhalang dengan langit, karena terbuka, langsung mengalir rahmat pada kita. Kira-kira kalau ada presiden datang ke rumah kita, Pak, bagi-bagi uang itu ya, THR misalnya dia, THR dibagi oleh presiden, gubernur ya, apalagi bupati, camat, lurah, RW itu datang ke rumah kita, bagi-bagi duit tuh. RW siap? Iya. Bisa begitu ya. Datang ke rumah kita ya. Dia tanya lagi, Pak Adam, kira-kira perlu apa lagi? Ya. Mumpung saya ada nih, mau saya berikan. Ya. Apa kira-kira yang Bapak inginkan? Minta. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, bus untuk berlipat, penyakit diangkat, motor yang gajinya cepat, istri 4, mohon karya. Lah itu datang di bulan Ramadan, ya. Kalau tadi presiden, ini Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan itu turun, ya, ke langit yang paling rendah. Dia cari itu hambanya, ya, umatnya yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, Allah datang sendiri ke tempat kita. Kayak presiden datang ke rumah kita tadi kan. Ini Allah ya datang ke tempat kita. Kita presiden datang aja, Pak RW datang kita sambut ya. Karena dia mau ngasih bantuan, nanti saya ngomong kalimatnya yang bagus, gak kurang-kurang, agak sedikit memelas. Narasinya, teksnya saya bikin supaya dia terpesona dengan ucapan saya. Gitu, itu baru Pak RW mau datang ke rumah kita. Diatur pakainya agak rapi, suguhannya yang bagus-bagus tuh. Jam Jumat gua, ya, es jeruk keluar gitu ya, jeruk, ya, susu putih itu boleh, harus keluar tuh. Ya, karena menyambut tamu istimewa. Ini Allah mau datang ke rumah kita, kita biarkan begitu saja. Jangan. Apa tandanya? Ramadan ini. Tanggal 1 Syawal ini, maka tanggal 1 Ramadan Allah turun cari hambanya yang meminta kepada Allah, minta ampunan, minta sesuatu, berdoa. Pendek kata apa aja, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Bapak kan banyak temukan keajaiban dalam hidup. Cobalah, saya berbicara karena pernah mengalami banyak keajaiban yang saya dapatkan gara-gara Ramadan. Gak lama, sebulan aja, 29 hari. 29 hari, fokus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya apa? Ampunan tuh. Ampunan Bapak minta. Ya. Karena kalau sudah Allah ampun apa aja yang ada perlukan gampang. Bertobatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung ini lagi banjir ampunan. Coba kata Malik, Pak. Ya, Malik cerita tentang ucapan Rasulullah SAW. Kata beliau, Allahu yafrahu, ya, yafrahu bi ibadihi. Ya, apa tuh? Allah bergembira, ya,
dengan taubat hambanya. Allahu yafrahu bi taubati abdihi, ya, min ahadikum. Allah bergembira dengan taubat hambanya di antara kalian, ya. Apa? Saqata alal ba'iri faqad adalla fi dhilli minal bifalatil ardi. Allah sangat bergembira melihat hambanya yang bertobat di antara kalian, ya, daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu ketemu lagi. Nah, ya, hadisnya agak panjang. Jadi ceritanya begini, ada seseorang dia menyeberang Gurun Sahara tuh dengan untanya, dia bawa isi perbekal untuk perjalanan panjang, ya. Di tengah padang pasir itu mungkin dari serat, hilang untanya, lari tak kemana. Padahal di sana ada berisi makan, minuman, selimut, ya, untuk dingin dan panas, ada di sana. Tapi untuk kabur unta itu nggak tahu kemana. Dicari terus sepanjang dia mampu. Akhirnya kan sudah putus asa, dia bersandar di sebuah pohon dan tidur, Pak. Dia putus asa dan dia berpikir akan mati karena kelaparan, kehausan, kepanasan. Sudah berpikir kematian, ya, ketika itu bagi dia. Karena pada waktu itu memang di daerah itu terjadi wabah, ada pandemi, sehingga dia bilang saya tidak akan selamat. Ya sudah, saya menyandar di sebuah pohon dan tertidur dalam keadaan putus asa. Tapi begitu liliran, dia temukan untanya itu di sebelahnya, ya, dengan tali kekang di sampingnya. Dia pegang erat-erat dari kami itu, dan betapa gembira dan bahagianya dia sampai dia ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Oh, bagus. Saking gembiranya hamba Allah itu sampai ngomong dia keliru tuh, kebalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kalimat kufur. Tapi Allah ampuni, ya, Allah maafkan sekalipun keliru. Hadis ini, Pak, ya, memberikan bimbingan kepada kita, jangan putus asa, ya. Allah bisa buat sedemikian rupa akan Bapak banyak temukan keajaiban dalam hidup, karena sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa mungkin. Jadi jangan kemudian berpikir enggak mungkin. Tidak. Penyakit seberat apapun, ya, Allah mungkinkan untuk diangkat. Jangan putus asa. Kondisi sulit bagaimanapun, Allah akan berikan jalan keluar. Saat saya sudah berdoa banyak, iman pun dikabulkan. Itu Allah punya cara menunjukkan kasih sayangnya. Allah tidak langsung untuk Allah kabulkan doa yang kita panjatkan itu. Allah tunda beberapa saat dan Allah ganti dengan doa yang lain yang Allah kabulkan. Karena boleh jadi kalau dikabulkan hari ini akan menimbulkan mudarat, atau bahkan mungkin doa yang Allah yang belum dikabulkan itu karena Allah ingin mengangkat derajat kita pada posisi level yang lain. Tetap kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan momen terbaik menunjukkan kita perlu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk yang lemah. Kita tidak punya daya upaya. Bukankah klien kita juga bukan kita harapkan, begitu kita harapkan. Jual-jual keluar aja. Tapi Allah punya rencana, ya. Allah punya maksud. Siapa sangka Nabi Yusuf alaihissalam itu sejak kecil difitnah, disiksa oleh saudara-saudaranya, dihasilkan, dicebur ke sumur, dijadikan budak, dengan membantu, dijual belikan, ya, difitnah, dipenjara. Apakah dia mengira akan menjadi presiden? Ya, Yusuf alaihissalam. Tapi dia percaya bahwa ada Allah di sisinya yang bisa merubah segala sesuatu itu menjadi benar. Dia tetap
selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun kita hari ini dalam keadaan sulit, tetap harus berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan momen terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka. Bayangkan, rahmat Allah munculkan, surga pintunya Allah buka. Apa maknanya? Untuk mendapatkan tiket ke surga tidak susah Ramadan. Sehingga orang yang meninggal pada bulan Ramadan itu dijamin tidak mendapatkan siksa kubur. Saking mudahnya Allah memberikan tiket surga, tidak disiksa selama itu bulan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, pintu neraka itu Allah tutup. Apa maksudnya? Kita tidak akan banyak berbuat kekeliruan. Bukankah sob ini menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela? Loh, cuma makan minum aja semua orang juga bisa. Iya, tapi som itu tidak hanya berhenti pada makan dan minum, tapi terus menghentikan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nggak boleh kemudian tangan kita cawe-cawe sana sini tuh. Artinya apa? Kita belum berpuasa. Nggak boleh kaki kita kemudian pergi ke tempat-tempat yang dilarang. Ya, kalau kita merasa berpuasa, karena neraka ditutup pintunya, tidak ada potensi untuk berbuat kejelekan. Mulut kita ya, ditutup rapat-rapat dari kalimat-kalimat ucapan yang mengandung kita. Kata Rasulullah SAW, hamsatun yang turna shaim, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Coba, puasanya sah, kewajiban bisa dipenuhi, tapi nggak makna apa-apa, nggak ada manfaatnya. Karena Bapak tidak berpuasa dari 5 perkara apa? Rasul bilang al-kadzib, dusta, bohong, kan mulut seperti ya. Kalau mulut kita tidak bisa jaga karena suka bohong, maka percuma puasanya tidak mendapatkan ganjaran, cuma dapat lapar haus saja. Al-kadzib, wal ghibah, dia ngomongin kejelekan orang. Pak dulu begini. Apa urusannya ngomongin Pak Wali? Ngomongin si Fulan, iya. Itu di stop tuh. Selama Ramadan itu ghibah tuh. Semua orang punya masa lalu. Di bumi ini, Pak Bu, nggak ada permukaan bumi yang nggak pernah kena hujan. Ya, sekalipun di kutub, di padang Sahara, pernah kena hujan. Maknanya pernah ada perbuatan kekeliruan orang itu ya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tuyul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak. Semuanya pernah berbuat keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik disadari maupun tidak disadari, baik belum mengerti atau mungkin karena terpaksa. Kita pernah keliru Pak, sebagai manusia. Tapi Rasul bilang, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang terbaik itu orang yang pernah berbuat dosa, lalu dia bertobat, lalu dia mengampuni pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Bulan Ramadan. Ramadan mengampuni pada Allah Subhanahu wa taala agar kita disebut sebagai orang yang terbaik. 11 bulan kita banyak keliru Pak. Saya katakan, ya, sadar ngomong salah, fitnah, menjelekan orang, lupa janji, gitu ya. Melihat orang-orang yang cantik-cantik kan dosa semua. 11 bulan itu Ramadan, fokus, bersihkan tuh, clearance, install kembali, bentuknya balikin ke nol tuh. Jadi riba, dia menghapus pahala puasa. Yang ketiga, namimah, ngadu domba. Bukan ngadu kambing, bukan orang Garut, kambing. Ngadu domba supaya berkelahi, supaya musuhan ya. Apa yang tadi Pak yang gampang? Kalau perkara ngadu domba ya, yang gampang sekarang ini, paham
ya. A, B, C macam-macam ini gampang diadu domba tuh. Hindari domba. Jangan sholat di sana, sorbannya beda. Jangan. Udah, sama-sama hargai saja. Kita beramal belum tentu kita yang paling benar. Ya. Orang yang beramal belum tentu dia paling salah. Karena perbedaan sorban aja kita berkelahi. Ya. Adu domba, beda kopiah. Jangan. Hindari, itu sudah kayak zaman lalu. Ya. Kadang-kadang, mohon maaf nih, teman-teman yang belajar dari internet, YouTube juga, kan banyak macam-macam aliran paham ini, Pak. Luar biasa. Kalau kita tidak sortir, ya, tidak seleksi, akan terjebak pada domba. Jangan sholat di sana ya. Dia begini-begini. Ya. Dia beda-beda. Besok nih, insya Allah Ramadan ini satu sama semua. Ya. Kelompok A, B, C ini sudah menyadari itu udah gak pakai lagi, nggak perlu ganti balik sama. Ya. Single tanggal sana. Ya, bersyukur. Ya. Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang keempat, ya, yang Allah juga akan menghapus pahala dosa kita apa? Yaminul kadzib, janji palsu. Tolong berbenting janji ke majikan. Bu, kalau bapak janji jangan percaya ya. Bilang, Pak, jangan janji-janji lah. Ya. Realita kalau kamu ngasih sekarang, kalau THR ini ada kasih sekarang, gak usah janji-janji nanti THR saya kasih 5 juta ya. Jangan, udah. Gak usah janji. Takut gagal, takut batal janjinya dia. Gak usah janji dah, mending diam aja. Kenapa? Karena menghapus pahala puasa. Yang kelima, wanadharatus syahwat. Memandang dengan penuh syahwat. Ya, ini memandang tempat-tempat yang tidak sehat, gambar-gambar yang tidak sehat. Jangan, udah tutuplah. Ya udah, kan kita sudah kenyang. Dari muda, dari kecil kita nonton begitu sudah kenyang dah. Udah masuk terus sudah, ya kembali ke jalan yang benar. Minimal sebulan inilah. Ya, kan nggak lama sebulan ini stop. Dan kalaupun di luar ada ya sudah. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tatbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysat al-akhir. Kan soal ini Rasul kepada bantunya Sayyidina Ali. Kan dia punya anak Fatimah kan, dan Sayyidina Ali ini kemudian punya penglihatan yang jelek. Apa kata Rasul? Ya Ali, jangan suka kamu menuruti pandangan matamu semaunya. Fainalah kamu pandangan mata yang pertama itu rezeki kamu. Ya, cewek cantik banget, ya asli kemudian kerok mini kelihatan. Itu rezeki kamu. Ya, lihat kamu tempat, ya nggak apa, tidak berdosa itu. Ya. Tapi terus bilang, jangan ikuti pandangan mata yang menguntungkan kamu itu dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Karena pandangan berikutnya itu adalah bimbingan setan. Paham ya? Dimolotot hayo sekali lihat ditutupin, saya bilang sekali aja ditutupin. Tapi yang ini buka, bikin cara sama aja gitu. Udah sekali ya. Kalau udah tahu ilmunya kan enaknya. Udah melotot 1 menit udah cukup selesai. Kelamaan 1 menit banyak. 1 detik cukup lah kalau bisa gitu ya. Ada kesana ya setan. Nah, bulan Ramadan ini Rasul bilang setan-setan itu dibelenggu, diikat ya. Fi syaitan toba ya. Setan diikat, dibelenggu. Maknanya apa? Kita tidak boleh mendekati tempat-tempat yang ada potensi setan di sana. Diikat. Bukan setan diikat, kita diikat agar tidak datang ke tempat-tempat yang punya potensi ada setan. Apa misalnya? Tempat perjudian, ya, dan jangan datang ke sana. Ada orang ngadu domba, ya, ngadu kambing, ngadu ayam, kita datang. Udah, di sana setan semua isinya. Ya. Jangan datang. Atau tempat-tempat minuman keras, oplosan itu kan sekarang ramai nih di Kabupaten Bandung. Banyak tuh. Tugas kita semua kalau di tempat anak-anak kos dia, maaf nih, cek botol-botolnya tuh ada oplosan nggak, ada narkoba nggak di sana. Hati-hati,
Sekarang anak-anak kosan banyak yang kejadian seperti itu. Kita kontrakin enak, dapat uang banyak, tapi ternyata tempat rumah kita dipakai sarang maksiat. Ya, untuk minuman keras, untuk narkoba, bahkan maaf, sadar prostitusi. Ya, hati-hati kalau kita kontrakin. Sebagai pemilik rumah tanggung jawab dong. Dan kalau itu terjadi, artinya apa? Kita meruntuhkan keimanan dan ketakwaan. Uang setan sudah diikat, kita datang ke tempat minuman, ya, ke tempat maksiat, tempat perjudian, tempat narkoba, ke mohon maaf nih, ke pub, bapak-bapak yang biasa ke pub tuh, ya mohon maaf, stop sekarang. Biasa ke diskotik, stop. Ya. Biasa ke kafe, stop. Wah, gak usah. Karena disadar potensi maksiat. Ya, jangan. Atau hotel-hotel yang mesum, jangan. Ya. Jauhkan itu. Kalau kita datang artinya setan tidak diikat. Atau ke tempat-tempat wisata yang ada potensi maksiat di sana, jangan datang. Ya. Mending nongkrong di wajirin lah. Di sini ada sahur bersama, ada buka bersama, komplit. Bapak modal datang perut tadi dah cukup dimajirin. Insya Allah nanti ke depan nih kita sahur itu bukan 10 hari, 30 hari full sahur itu. Insya Allah kita doakan gitu ya. Doakan agar DKI punya kas banyak. Dari siapa? Dari bapak ibu semua. Ya. Saya jamin pokoknya nih Pak Ustadz, untuk sahur bersama masjid selama sebulan. Bah, apa contohnya? Ada saudara kita yang sudah tidak bisa sahur, kan bayar fidyah. Datang ke masjid nih, bro, 10 juta buat sahur bersama. Kecil segitu tuh. Dibandingkan dari dikorupsi ratusan triliun tuh kecil 10 juta. Ya. Kemudian terakhir kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima khairan katsira. Penutupnya. Siapa saja yang mengabaikan kesempatan Ramadan penuh barokah, ampunan, maaf, dikabulkan segala doa, maka dia akan kehilangan begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan. Artinya apa? Rugi sendiri kalau dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini. Oleh itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dan kita bisa bersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulil ajmain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, dengan datangnya bulan Ramadan ini, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah bangsa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang larangan-Mu, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu ya Rabb. Oleh karena itu Rabb, melalui Ramadan kali ini, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah bangsa kami atas kekeliruan yang tidak disengaja, atas kesalahan yang tidak disadari, atas dosa yang kami tidak tahu dan belum mengerti ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami semua Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, barokah-Mu dan rezeki-Mu yang melimpah, tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, dalam Ramadan ini tunjukilah kami jalan yang benar, jalan karidhai dan bukan jalan kesesatan. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami, raksalah kami, jagalah kami, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka serta bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk ancaman, bentuk kejahatan, bentuk tekanan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Angkatlah penyakit kami, pulihkanlah kesehatan kami ya Rabb. Ya Rabb, melalui Ramadan ini berikanlah kami kekuatan,
ketabahan, kesabaran, serta keyakinan yang kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepadamu. Jadikanlah usia kami usia yang penuh barokah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang penuh barokah. Jadikanlah keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah, agar kami bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasalna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.